الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديرا خلق الإنسان من نطفة أمشاج ثم نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ثم هداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا فمن شكر كان جزاؤه جنة وحريرا ونعيما وملكا كبيرا ومن كفر لم يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما لا يزالان على كر الجديدين في التجديد أما بعد فيا أيها المسلمون ويا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى فقال عز من قائل إن للمتقين مفازا معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kaifa halukum? Alhamdulillah, udah jago bahasa Arabnya, insyaallah. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Gimana pagi ini Pak? Dingin ya? Dingin banget, keluar rumah tadi naik motor selalu dingin. Alhamdulillah tapi alhamdulillah. Ya, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita bisa bangun pagi, bangun subuh gitu ya, melaksanakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kepada kita semua sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri ya. Anda mengajak diri Anda pribadi dan kepada teman-teman semua yang ada di sini, mari kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yakni dikembalikan ruh kita setelah kita beristirahat kurang lebih sekitar 5, 6, bahkan mungkin sampai 7 jam ya. Karena mungkin teman-teman semua ada yang ruhnya tidak kembali lagi setelah ia tidur ya kan kita tidur, kita nggak sadar apa yang kita lakukan kan, itu ruh kita melayang gitu. Nah seperti itu teman-teman semua, Allah kembalikan. Makanya Nabi mengajarkan kita apa setelah bangun tidur? Alhamdulillah Hilladzi ahyana. Lihat, segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Ya kan tidur itu setengah mati teman-teman semua ya. Kalau mati jelas udah nggak sadar apa-apa sama sekali. Kalau tidur tuh sadar nggak sadar gitu. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kembalilah dan hanya kepadanya lah kita semua kembali, kita semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi ajarkan apa? Alhamdulillah. Karena apa? Nikmat teman-teman semua. Nikmat Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beramal. Ya enggak? Masih beramal tuh selama kita di dunia teman-teman semua. Kita dunia ini hanya tempat kita beramal. Kita belum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi nanti setelah nyawa itu sudah tidak kembali lagi ke dalam jasad kita, entah itu karena tidur nggak bangun lagi atau apapun lah itu, wafatnya karena apa gitu ya, maka itu sudah tidak ada lagi amal ya. Makanya salah seorang sahabat kali itu berkata, fa innal yawma amalun wala hisab, karena sungguhnya hari ini itu adalah hari untuk kita semua beramal, wala hisab, tidak ada hisab. Maksudnya hari ini itu saat kita sedang masih hidup. Wa ghadan, dan besok hisabun wala amal, besok itu waktunya kita dihisab dan tidak ada lagi waktunya untuk beramal. Maksudnya besok adalah tatkala kita sudah wafat. Nah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Ana mengajak sekali lagi kepada diri ana pribadi dan teman-teman semua, yuk kita sama-sama bersyukur. Syukurnya tidak hanya sekedar dengan lisan, dengan hati. Kita yakini ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang menghidupkan kita kembali. Lantas kita realisasikan dengan anggota tubuh kita, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian tak lupa sholawat beriring salam kita haturkan kepada suri tauladan kita semua, uswah kita semua, dan qudwah kita bersama, manusia yang terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke atas muka bumi ini secara mutlak. Ya. Manusia yang subhanallah, beliau berjuang di dalam menyiarkan, mendakwahkan agama Islam, yang beliau sampai-sampai diganggu oleh orang-orang kafir, bahkan sampai dengan gangguan mau dibunuh teman-teman semua. Karena apa? Karena menyebarkan agama Islam, karena menentang apa? Ajaran nenek moyang. Ya kan? Ketika itu kan di zaman jahiliyah, kaum kafir Quraisy menyembah apa? Berhala gitu ya. Lantas kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad untuk mematahkan pemahaman tersebut, ibadah tersebut. Nggak terima orang-orang Quraisy. Sebagian besar orang Quraisy nggak terima pada mulanya. Ya. Sehingga muncul pertentangan sampai dengan Nabi Muhammad mau dibunuh. Subhanallah. Perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita nggak sampai dibunuh ya. Alhamdulillah di sini nggak sampai dibunuh kita. Ya, alhamdulillah itu nikmat sekali. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW. Mari kita perbanyak sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Terlebih lagi di hari-hari yang mana kita diperintahkan untuk memperbanyak sholawat seperti kemarin dari Jumat. Karena Nabi bersabda, "Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan balas dengan 10 kebaikan, 10 kali. Subhanallah. Ya. Betapa agama kita ini agama yang mudah, agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali membalas dengan balasan yang berkali-kali lipat. Salawat sekali dibalas 10 kali. Baca Al-Quran satu huruf dihitung 10 pahala. Bersabar pahalanya tanpa batas, gitu. Bukan apple to apple gitu loh. Satu dibalas satu, dua dibalas enggak. Tapi satu dibalas 10, satu dibalas 10, satu dibalasnya tak terhingga semua. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman semua. Baik, ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah Ta'ala pada kesempatan kali ini Ana diberi amanah yang semoga bisa Ana jalankan, yang semoga kita semua dapat mengambil faidah yang nantinya akan disampaikan baik Ana pribadi, saya pribadi, dan juga teman-teman semua di sini. Ini semua teman-teman bukan dalam rangka menggurui, bukan dalam rangka mengajari, bukan teman-teman semua. Karena kalau untuk menggurui, Ana yakin teman-teman semua lebih paham, Ana yakin teman-teman semua lebih bijaksana. Tapi ini semua dalam rangka mengingatkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi, Anda tegaskan sekali lagi di sini, jangan pernah ada anggapan bahwasanya orang yang ada di depan sini, yang sekarang saat ini lagi duduk, siapapun dia, itu lebih baik daripada yang ada di depan situ. Masuk surganya lebih dulu daripada yang duduk di bawah situ. Tidak sama sekali. Justru kita sama-sama, teman-teman semuanya, sama-sama saling mengingatkan, sama-sama berjuang untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama.
Ya, seperti itu. Yang di sini, yang di bawah berbuat kesalahan sama, di sini juga buat kesalahan. Ya, ingatkan kalau misalnya nanti ada kesalahan, salah ucap, misalnya salah baca ayat, ingatkan Ustaz ya. Ustaz ingatkan nanti kalau ada kesalahan. Baik. Baik teman-teman semua, insya Allah Ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang mana mungkin temanya terlihat umum, tapi kita akan membahas sebuah hadis yang di dalamnya terdapat beberapa faidah yang mungkin bisa kita ambil, bisa kita petik hikmahnya. Insya Allah pembahasan kita adalah sebuah tema yang diberi judul Pondasi Keselamatan Dunia dan Akhirat. Teman-teman semua, ketika kita ingin membangun sebuah bangunan, ya, membangun sebuah bangunan, tentu yang kita bangun terlebih dahulu apa? Pondasi kan ya? Gitu nggak sih? Yang arsitek di sini siapa? Gitu nggak? Siapa yang arsitek di sini? Gitu nggak sih? Iya. Dilihat dulu luas tanahnya, mau dibangun berapa lantai, kan pondasinya berbeda-beda ya. Gitu ya. Pondasinya berbeda-beda. Nah, apalagi kita menginginkan keselamatan baik itu di dunia ataupun di akhirat. Ada pondasi yang harus kita tanamkan. Ada pondasi yang harus kita miliki. Ya. Ada pondasi yang harus kita ketahui, ada pondasi yang harus kita amalkan. Apa pondasi tersebut, teman-teman? Kira-kira apa coba? Tebak aja. Insya Allah Anda jawab betul, betul itu. Tebak apa kira-kira pondasi tersebut? Tadi Imam bacakan sebuah ayat di rakaat kedua kalau nggak salah. Yang akhirannya itu hum fiha khalidun. Apa kira-kira? Apa Ustaz? Subhanallah. Iman teman-teman semua. Iman. Bahkan kita hafal sebuah ayat yang terdapat di dalam surat Al-Bayyinah. Ya. Di sana disebutkan di surat Al-Bayyinah itu orang-orang yang kafir disebutkan mereka adalah seburuk-buruk bariyah. Seburuk-buruk manusia. Bariyah itu dari kata bar, teman-teman. Bar itu adalah darat. Kita kan tinggalnya di darat ya. Gitu. Seburuk-buruk manusia, orang kafir. Disebutkan setelahnya orang yang beriman. Lantas orang yang beriman dijuluki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalam Al-Quran khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Disebutkan di akhirnya ya khalidina fiha abada. Ya, setelah disebutkan orang yang beriman balasannya adalah surga, teman-teman semua. Kan kebahagiaan kita tuh itu sebetulnya. Surga. Gimana cara dapat surga? Gimana cara dapat surga? Yang beriman diantaranya. Kemudian yang terpenting diantaranya apa? Wafat ya. Kalau nggak wafat ya gimana kita mau dapat surga di dunia gitu. Karena dunia itu penjara bagi orang-orang yang beriman. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang yang kafir. Nah, disebutkan hum fiha khalidun. Tadi juga di ayat yang dibacakan oleh Imam, hum fiha khalidun. Kekal di dalamnya. Kalau seorang sudah masuk surga, teman-teman semua, itu udah nggak ada lagi keluar daripada surga. Dan subhanallah, ketika seseorang diberikan di dalam sebuah hadis disebutkan kama qala sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih yang maknanya adalah kelak nanti pada hari kiamat ya diceritakan, digambarkan ya bahwasanya ada seseorang yang tatkala di dunia itu mereka diberikan kesengsaraan. Dahulu sengsara terus hidupnya, nggak pernah enak gitu hidupnya.
sedikit pun nggak pernah merasakan kenikmatan, sengsara. Ya, intinya adalah ketika hidup di dunia sengsara. Lantas kemudian setelah ia wafat, ya, ia diberi kenikmatan daripada kenikmatan akhirat. Ini surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi satu kenikmatan surga. Lantas ditanya, apa yang kau rasakan, apa yang kau dapatkan, ya? Maka orang ini menjawab apa? Aku tidak pernah merasakan kesengsaraan, cuma baru sedikit, baru satu kenikmatan yang diberikan, dicelupkan kenikmatan yang ada di akhirat surganya Allah Subhanahu. Langsung hilang semua kesengsaraan yang selama ini ia rasakan di dunia. Saking nikmatnya surga. Itu yang kita harapkan kan teman-teman semua. Pun sebaliknya demikian. Ada orang yang di dunia yang dahulu diberikan kenikmatan semua, mau apa aja bisa. Nikmat semua hidupnya, enak. Lantas kemudian diberikan satu daripada api neraka. Lantas ditanya, apa yang kau rasakan? Aku tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun. Lihat perbandingan antara surga dan neraka. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pondasi yang paling utama untuk kita mendapatkan keselamatan di dunia, terlebih lagi akhirat, karena tujuan seorang mukmin itu adalah akhirat, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, wabtagi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu ad-daral akhirah, ini kehidupan akhirat, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rules, wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan sampai lupa bagianmu dari dunia. Bekerja ya bekerja, cari nafkah gitu. Tapi ibadah itu yang utama. Jangan sampai kita ibadah, tapi kewajiban mencari nafkah untuk keluarga kita nggak kita lakukan. Itu salah teman-teman semua ya. Itu. Ada bagian kita di dunia juga sama. Allah tetapkan rezeki kepada kita semua di dunia kan? Seperti itu ya. Jadi jangan sampai salah kaprah. Cari akhirat, dunia dia compang-camping misalnya. Enggak gitu. Enggak gitu konsepnya ya. Tetap kita juga diperintahkan untuk bekerja, untuk berusaha gitu ya. Iman adalah pondasi awal. Iman adalah sesuatu hal yang fundamental untuk kita miliki tatkala kita menginginkan dan mengharapkan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Iman terlebih dahulu. Nah, nanti iman tuh banyak turunannya. Iman tuh. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, malaikat, kitab, gitu dan seterusnya. Sampai dengan takdir itu bagian daripada iman. Karena seringkali teman-teman semua, ketika kita dihadapkan dengan takdir yang tidak kita inginkan, ya, hati kita biasanya seperti apa? Menggerutu ya. Ya enggak? Itu kalau misalnya keimanannya lemah atau bahkan mungkin keimanannya hilang. Tapi kalau keimanannya kokoh, keimanannya kuat, pondasinya kuat, maka apa ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu ketetapan yang baik yang kita inginkan semua atau bahkan mungkin yang buruk, kita akan terima legowo. Istilahnya seperti itu. Itu kaitannya dengan apa? Iman teman-teman semua. Iman kaitannya. Ya. Maka iman adalah sebuah pondasi yang harus kita miliki semuanya. Iman. Nanti kita bahas apa itu iman insyaallah taala. Baik. Ana akan mengangkat sebuah hadis ya dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, Abu Amr, ada juga yang bilang Abu Amrah. Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata, Qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Kulli fil Islam, katakan kepadaku tentang Islam, qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak, sebuah perkataan yang mana aku tidak akan tanyakan kepada seseorang selainmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lantas kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal, ya. Kata beliau, kul, katakanlah, ya. Ini sabda Nabi Muhammad. Amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqim. Kemudian beristiqamahlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad? Amantu billah. Katakan, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sudah cukup sampai di sini? Sudah? Nabi Muhammad stop gitu? Enggak. Nabi Muhammad lanjutkan, tsumma istaqim. Jadi ada berapa kata tuh? Amantu billah tsumma istaqim. Kata. Tapi memiliki faedah yang sangat banyak sekali. Faedah yang sangat luar biasa sekali di dalam hadis tersebut. Jadi ketika sudah beriman, itu bukan serta-merta udah selesai urusan, enggak. Tapi di sana setelah itu kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristiqamah. Nah, ini yang sulit teman-teman semua. Istiqamah. Istiqamah. Karena kita manusia, teman-teman. Ya. Seringkali ketika ibadah lagi rajin-rajinnya, syaitan menggoda. Ngapain rajin-rajin? Ngapain di soft depan terus? Santai aja ibadahnya, mundur soft dulu. Terus seperti itu. Syaitan memalingkan kita untuk tidak istiqomah. Istiqomah ini yang sulit, teman-teman semua. Istiqomah yang sulit. Maka tak heran ketika Nabi Muhammad SAW mengajarkan sebuah doa, dan ini doa yang sering kali beliau baca. Nabi Muhammad, teman-teman, yang baca. Nabi Muhammad yang mengajarkan kepada kita. Orang yang sudah dijamin masuk surga. Ma'sum beliau, terhindar dari kesalahan. Beliau mengajarkan sebuah doa, dan doanya sering dibaca oleh beliau. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati. Karena hati itu seringkali terbolak-balik. Artinya seringkali berpindah-pindah. Kadang ke sini, kadang ke situ. Ya. Kadang pengennya A, kadang pengennya B. Padahal harusnya A terus kan gitu ya. Nabi Muhammad bilang gitu. Tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah, teguhkanlah hatiku di atas agama. Karena Nabi Muhammad yang membawa agama Islam ya. Tapi Nabi Muhammad doa seperti itu, teman-teman semua. Subhanallah. Wa ya musarrifal qulub, kata Nabi Muhammad. Wahai zat yang maha memalingkan hati. Karena hati seringkali berpaling. Yang tadinya di atas ketaatan, berpaling di kemaksiatan, misalnya seperti itu ya. Karena manusia, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam, setiap manusia pasti berbuat salah, berbuat dosa. Sarrif qalbi ala ta'atik, palingkanlah hatiku ini hanya di atas ketaatan kepada beliau. Nabi Muhammad mengajarkan demikian. Ya. Yang sudah dijamin masuk surga. Kalau orang sudah dijamin masuk surga, mungkin nggak sih dia melakukan perbuatan dosa besar? Ya, nggak mungkin ya. Ya mungkin. Sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, kita siapa yang jamin? Maka mari kita baca doa yang sering kali diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, doa yang sering kali dibaca oleh Nabi Muhammad SAW tersebut. Ya, itu diantara
hal yang menjadikan fondasi yang selama ini kita bangun menjadi kokoh, menjadi kuat, menjadi tetap. Yakni doa, ya teman-teman semua. Baik. Di dalam, kita kembali lagi kepada hadis yang tadi. Hadis tersebut ya merupakan hadis yang para ulama menyebutnya dengan jawami'ul kalim. Ya, jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim itu adalah katanya singkat, ringkas, hanya beberapa kata, akan tetapi cakupan faedahnya banyak, luas. Ya. Suatu hal yang dapat menyelamatkan setiap muslim, yakni iman dan istiqomah, kemudian beristiqomah. Ya. Oleh karenanya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala pernah berkata, yang kurang lebih maknanya adalah hadis ini sangat agung sekali. Hadis ini sangat mulia sekali. Kenapa? Karena mencakup seluruh urusan agama. Mencakup seluruh urusan agama. Tatkala seorang sahabat tersebut meminta nasihat, ya, nasihatnya nasihat yang menyeluruh. Ketika aku bertanya kepadamu, aku nggak akan bertanya kepada yang lainnya lagi, kan gitu ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis tersebut memberikan dua prinsip dasar, yakni keimanan dan keistiqomahan. Ini dua prinsip dasar teman-teman semua, iman dan istiqomah. Maka pembahasan tentang iman, ya, makna daripada amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang iman ini adalah fondasi dari segala sesuatu, keimanan. Loh, Ustaz, ada orang yang dia itu diberikan kelapangan rezeki, padahal dia ibadahnya, mohon maaf, kelihatannya gitu ya, jarang. Tapi saya yang sholat terus di masjid, tapi kok rezekinya begini-begini saja. Kaitannya dengan apa? Iman, teman-teman semua. Ada hikmah di balik itu. Mungkin saja istidraj, mungkin saja kita nggak tahu ibadahnya ada di mana. Mungkin di masjidnya nggak sama sholat dengan kita. Dia cari masjid yang agak jauh sedikit, misal ya. Kita nggak tahu kan? Sehingga Allah Subhanahu wa taala mungkin dengan amalan-amalan yang ia miliki, Allah berikan kelapangan rezeki. Dan mungkin kenapa kita rezekinya sempit? Ya, karena Allah ingin menguji kita. Allah ingin agar kita tuh minta terus dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah yang mungkin kita tidak ketahui. Itu kaitannya dengan keimanan. Ustaz, ada orang dia itu olahraganya rajin, makanannya dijaga, ya, nggak makan yang goreng-gorengan, misalnya, nggak makan yang taulah makanan sendiri, makanan saat ini ya, makanannya sehat gitu kelihatannya, tapi kok dia sakitnya sakit parah Ustaznya. Kaitannya dengan iman. Allah Subhanahu wa taala mengujinya. Ya. Jangan dikira ketika kita sudah beriman, sudah Allah Subhanahu wa taala akan beri kenikmatan terus gitu ya. Nggak akan menguji, mungkin. Justru ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ahasiban nasu an yutraku amanna. Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira tatkala mereka sudah mengucapkan amanna, kami telah beriman, wa hum la yuftanun, mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan kehidupan ini isinya adalah ujian. Allah menciptakan kehidupan, Allah menciptakan kematian sebagai ujian. Ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang amalannya paling baik, ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk. Oleh karenanya, iman dijelaskan oleh para ulama bukan hanya sekedar pengakuan lisan, tapi dia mencakup beberapa hal. Yang pertama,
Iman itu mencakup keyakinan hati. Ya, keyakinan hati. Kaitannya dengan iman. Ya, iman. Meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kan iman kaitannya. Padahal kita nggak pernah lihat Allah, ya kan? Meyakini bahwasannya agama ini benar diberikan kepada Nabi Muhammad untuk didakwahkan. Padahal kita nggak pernah lihat siapa itu Nabi Muhammad. Kaitannya dengan iman. Meyakini adanya surga, adanya neraka, kaitannya dengan iman. Meyakini setiap apa yang kita lakukan di dunia ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan dibalas kebaikan, keburukan dibalas keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin wa man ya'mal mithqala dzarratin, sedikit apapun, sekecil apapun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitannya dengan iman. Pondasi ya teman-teman semua. Iman ini adalah pondasi awal untuk kita meraih kebahagiaan dan keselamatan. Ya, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Ya. Baik. Jadi tasdiqun bil qalbi, meyakini dengan hati. Cukup? Tidak. Tidak sampai di situ teman-teman semua. Ya. Kemudian cakupan iman adalah qaulun bil lisan, ya, yakni diucapkan dengan lisan, diucapkan dengan lisan. Ketika seseorang yang tadinya kafir kemudian masuk ke dalam agama Islam, sebelum dia masuk ke dalam agama Islam, ya, tentu yang pertama hidayah teman-teman semua ya, mulai muncul benih-benih apa di dalam hatinya? Keimanan, ya kan? Makanya dia mau masuk ke dalam agama Islam. Tentu yang pertama hidayah teman-teman semua. Hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan hidayah itu ada dua, hidayah irsyad, hidayatul dalalah, wa hidayatul irsyad. Ada hidayah yang ya dia itu dijelaskan terlebih dahulu gitu, tidak serta-merta langsung. Sama seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Siapa Umar itu? Sahabat siapa? Sahabat kita semua. Sahabat Nabi, teman-teman. Khalifah yang kedua. Apakah beliau langsung ketika Nabi Muhammad diutus beliau langsung beriman? Beliau itu di antara orang yang benci kepada Nabi Muhammad. Beliau itu di antara orang yang ingin melukai dan membunuh Nabi Muhammad SAW. Umar tatkala masih di atas kekufuran. Ya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah. Di antara hidayah itu karena doa Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum itu, ini kita sedikit melebar ke pembahasan sirah ya, biar wawasan kita agak banyak. Nanti kalau salah mohon dikoreksi ya. Sebelum itu, Nabi Muhammad itu suka sholat di sekitaran Ka'bah, sholat malam gitu ya. Dan Umar radhiyallahu taala anhu, ya, orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau sering atau beliau pernah mendengar Nabi Muhammad membaca sebuah ayat. Tapi Umar ketika Nabi Muhammad berada di sekitar Ka'bah lagi sholat membaca sebuah ayat, nanti ayatnya kita sebutkan, ya. Umar mendengarnya dengan cara ngumpet gitu, biar Nabi Muhammad nggak lihat, ya. Teman-teman kalau lagi pegang mushaf boleh dibuka surat Al-Haqqah. Taib. Di dalam surat Al-Haqqah, nah ketika itu Nabi Muhammad membaca surat Al-Haqqah. Ini diantara Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, ya, beliau penulis buku sirah, buku Ar-Rahiq Al-Makhtum, dan juga ada kitab yang lain, kitab sirah, yakni Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar. Beliau menuturkan ya di dalam kitabnya tersebut bahwasanya Umar radhiyallahu taala anhu pernah mendengar Nabi Muhammad membaca sebuah ayat.
ayat Al-Quran, yakni surat Al-Haqqah. Umar itu terbesit di dalam hatinya bahwasanya Nabi Muhammad kok ucapannya bagus banget gitu ya. Karena beliau membaca Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat. Mukjizat itu seseorang yang tidak dapat mendatangkan hal yang serupa. Makanya orang Arab bahasanya sepintar apapun, dia penyair, dia nggak akan bisa mendatangkan hal yang serupa seperti Al-Quran walaupun satu ayat, nggak bisa. Karena Al-Quran sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai mukjizat, gitu ya. Terbesit di dalam hatinya Umar bahwasanya ini perkataannya penyair nih, Nabi Muhammad jangan-jangan penyair nih. Tahu penyair teman-teman ya? Orang yang pandai melantunkan kata-kata yang indah gitu ya, penyair. Terus Nabi Muhammad SAW membaca sebuah ayat, ya bukan kebetulan, ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma huwa biqauli syair, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan penyair. Ya, qalilan ma tu'minun, sedikit saja di antara kalian yang beriman. Bukan perkataan penyair Al-Quran. Lantas kemudian Umar berpaling lagi bahwasanya kalau bukan penyair adalah kahin. Kahin itu dukun, kurang lebih maknanya, translate-nya ya. Di ayat setelahnya Allah berfirman, wala biqauli kahin, subhanallah. Dan bukan juga perkataan kahin, dukun, tukang ramal dan seterusnya. Qalilan ma tadzakkarun. Langsung terbantahkan apa yang terbesit di dalam pikiran dan hatinya Umar radhiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in. Ini di antara hal yang menjadikan Umar tumbuh benih-benih keimanan di dalam hatinya. Mulai tumbuh keimanan di dalam hatinya Umar. Sehingga ada pada satu masa beliau datang kepada adiknya gitu ya. Nah, di sanalah beliau mulai menampakkan, tunjukkan kepadaku di mana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata setelah ditunjukkan di mana Nabi Muhammad berada, ketika itu Nabi Muhammad sedang berkumpul, di antaranya ada Hamzah di suatu rumah. Ya. Umar datang udah ketakutan tuh yang di dalamnya, udah ketakutan. Karena Pak Umar orangnya temperamen, bukan temperamen, maksudnya orangnya temperamen itu istilah negatif ya teman-teman semua. Ya pemberani, orangnya orangnya ngegas gitu ya, bahasa sekarang. Orang-orang yang di dalam takut karena kaum muslimin ketika itu masih minoritas. Tapi ada Hamzah. Hamzah ini orang-orang yang pemberani teman-teman semua. Hanya Hamzah yang berani. Siapa itu Umar? Bukan. Kalau dia mau kebaikan, bismillah, kita berikan, tapi kalau dia mau keburukan, kita bunuh dia dengan pedangnya. Hamzah bilang gitu. Karena Umar ketika itu sambil bawa pedang gitu. Ya. Dan di mana Nabi Muhammad setelah bertemu dengan Nabi Muhammad, apa yang dilakukan Umar? Beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika itulah takbir bergemuruh di rumah tersebut sampai terdengar di sekitarannya, dan tatkala itulah Islam mulai semakin kuat. Dengan masuknya pemuka Quraisy yang pemberani, yakni Umar ibnu Al-Khattab. Jadi ada Hamzah dan Umar ibnu Al-Khattab yang sudah masuk ke dalam agama Islam. Itu masih fase Mekah. Lihat keimanan teman-teman semua. Ya. Sehingga mulai dari saat itu Umar termasuk orang yang terdepan di dalam membela agama Islam, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berikan anugerah dijamin masuk surga tatkala masih hidup, karena keimanan. Kalau saja seandainya tidak memiliki keimanan, niscaya tidak akan pernah ada orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi diucapkan dengan lisan. Nah, Umar mengucapkan dengan lisan. Awal mulanya dengan hati kan? Ketika mendengar Nabi Muhammad membaca surat Al-Haqqah tersebut, mulai muncul benih-benih keimanan, diucapkan dengan lisan, lantas kemudian wa amalun bil arkan au bil jawarih, dan diamalkan dengan anggota tubuh. Nah, itu realisasi daripada keimanan. Teman-teman kan sholat ada gerakan ya. Sebelum sholat aja kan datang ke masjid, gerakan kaki kan. Setiap langkah kita menuju
masjid, setiap lantainya dihapuskan dosa kita. Nah itu kan agama kita. Kita harus yakini itu, dan itu sabda Nabi Muhammad SAW. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Hah? Seperti itu. Lihat, berarti mencakup 3 hal keimanan, dan inilah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Ya, diyakini dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan. Makanya ada, kalau orang masuk Islam dia ucapkan apa? 2 kalimat syahadat. Kemudian diamalkan dengan anggota tubuh. Ibadah, sholat, anggota tubuh. Haji, umroh kan anggota tubuh ya. Selain anggota tubuh juga mengeluarkan harta. Ya kan? Coba teman-teman ngapain ngeluarin orang umroh? Yang yakin orang umroh semua ya teman-teman ya. Semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk mengunjungi Ka'bah yang kesekian kalinya. Yang sudah, amin. Yang belum ya semoga segera. Untuk apa teman-teman ngeluarin harta sebanyak, taruhlah paling kecil itu berapa? 20 juta mungkin ya. 30 juta sekarang subhanallah. Untuk apa? Kalau bukan karena keimanan, kalau bukan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa capek-capek ke sana? Iya kan? Iya kan? Ini semua kan karena keimanan. Panggilan hati teman-teman semua. Maka 30 juta receh mungkin bagi teman-teman di sini. Bismillah umrah ke Baitullah. Ya. Dan seterusnya. Itu semua karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, dari tadi kita baru bahas iman ya, istiqomahnya belum teman-teman semua. Syuruk jam berapa tuh? Teman-teman, jam berapa sih? Sudah masuk? Bentar lagi ya, kita lanjut ya. Nggak apa-apa kita lanjut? Baik. Sesekali 2 arah nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan. Maksudnya hanya diskusi. Iya boleh. Tapi iman, keyakinan di dalam hati. Berarti bukan di pikiran. Artinya ini ada satu sisi kita akan melihat hakikat iman itu, dan betul dikatakan bahwa iman itu ada keyakinan di dalam hati, dan keyakinan itu adalah membentuk perilaku. Jadi itu tadi dikatakan bahwa ada yakin dalam hati, kemudian terucap dalam lisan, dan dibentuk dalam perilaku. Tapi pertanyaan paling menarik adalah untuk mengukur keimanan. Apakah sepenuhnya itu kan ada pertimbangan perdebatan antara di dalam pikiran kita beriman, sama keyakinan di dalam hati. Nah, pertanyaan paling menarik adalah untuk mengukur bahwa tinggi kadang-kadang iman naik atau apakah perasaan yang mengukur atau pikiran yang mengukur? Pikiran gimana? Sebetulnya bukan perdebatan antara pikiran dan hati. Sebetulnya bukan perdebatan ya. Tapi bermulanya dari kita kan berpikir dulu, benar nggak ya? Jadi pikiran dengan hati itu ada kaitannya teman-teman semua. Ketika pikirannya bersih, maka itu akan dikaitkan dengan hati, sehingga hatinya semakin kuat keimanannya. Itu yang Anda ketahui Pak. Demikian. Sehingga tatkala ada seseorang yang hatinya, yang pikirannya jernih gitu ya, pikirannya lurus, kemudian hatinya juga tidak bertolak belakang dengan pikirannya gitu ya, direalisasikan itu dalam ucapan, sehingga terbentuk dalam sebuah perilaku atau perbuatan, sehingga yang menentukan bahwasannya imannya lagi naik atau lagi turun itu bukan hati ataupun pikiran kita ya, tapi ya memang bermulanya dari itu. Tapi ketika kita melakukan yang namanya ketaatan, ketahui bahwa keimanan kita lagi naik-naiknya, begitupun sebaliknya, ketika kita melakukan kemaksiatan, maka iman kita lagi turun. Karena kan kemaksiatan itu
Kita melakukan kemaksiatan adalah kita melakukan pelanggaran yang telah Allah Subhanahu wa taala larang kan, gitu ya. Nah, makanya para ulama menyebutkan iman itu bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Makanya disebutkan di dalam sebuah hadis, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Artinya adalah seorang pezina tidaklah dia melakukan perbuatan zina dalam keadaan beriman. Berarti maksudnya adalah iman yang paling tinggi gitu ya. Tidak. Berarti ketika dia berzina, dia masih mukmin enggak? Masih mukmin enggak? Masih. Dia tidak mengucapkan kalimat kufur kan? Kecuali lagi zina mengucapkan kalimat kufur gitu. Tapi imannya lagi ada di bawah teman-teman semua. Imannya lagi di bawah. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan pelanggaran, kemaksiatan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak yang saya ketahui ya Pak ya. Jadi sebetulnya bukan bertolak belakang antara pikiran dengan hati, tapi itu semua saling mengikat, saling sinkron. Yang anak ketahui sih demikian gitu. Karena kan awal mula kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit yang seluas ini gitu ya, tapi tanpa adanya pondasi. Kenapa ya? Oh tidak, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sana ada asap wal jibala autada. Nah, sehingga hati kita mulai meyakini, oh betul ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya jibal, gunung-gunung itu sebagai asapnya. Gitu ya. Itu ya Pak ya, wallahu alam. Demikian mungkin yang bisa saya respon, yang saya tanggapi. Baik. Ikhwani fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Di dalam hadis tersebut ya, yang pendek tadi ya, masih kaitannya tentang iman subhanallah. Kenapa sih iman lama banget ya? Karena teman-teman, ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, itu Nabi Muhammad di awal-awal dakwahnya menguatkan tentang akidah keimanan. Di fase apa? Para ulama menyebutkan dengan fase apa? Fase Mekah, sebelum hijrah. Dikuatkan itu keimanan di dalam hati para sahabat. Kuatkan keimanannya. Sehingga tak heran, mohon maaf nih teman-teman, pembahasan iman itu panjang sebetulnya. Tak heran ketika Bilal bin Rabah adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan budak. Ya. Dari kalangan budak ada Bilal, dari kalangan kanak-kanak ada Ali bin Abi Thalib, dari kalangan wanita ada Khadijah, dari kalangan pria dewasa ada Abu Bakar gitu ya. Bilal adalah seorang budak. Dulu ada perbudakan, saat ini sudah tak ada ya. Budak berbeda dengan pembantu. Budak berbeda dengan asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga bukan budak. Ya. Maka kita tidak bisa sewenang-wenang melakukan apapun yang ingin kita lakukan. Kalau budak boleh, bebas. Ya. Tapi ingat, setiap apa yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Bilal radhiyallahu anhu ketahuan masuk Islam. Tuannya adalah seorang yang bernama Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini nggak suka terhadap agama Islam, sehingga ketika melihat Bilal atau mengetahui Bilal masuk ke dalam agama Islam, disiksa habis-habisan. Bilal disiksa habis-habisan di siang panas bolong. Kita tahu, teman-teman tahu mungkin di Saudi seperti apa, di Mekah seperti apa panasnya. Jangan bayangkan seperti saat ini ya, ada bangunan gitu, ada AC-nya, di hotelnya bintang 5, itu nggak beda ya. Ketika lagi disiksa-siksanya, Bilal radhiyallahu anhu hanya bisa bilang apa? Bilal ngomong apa? Lagi disiksa, lagi dijemur, diletakkan batu yang besar di dadanya. Bilal bilang apa? Ahadun ahad. Apa maksudnya ahadun ahad?
Allah satu. Karena bila dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, untuk keluar daripada agama Islam dengan kalimat kufur tersebut. Tapi Bilal tidak. Bilal hanya bilang ahad. Kenapa? Karena pondasi yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah pondasi keimanan yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Ya. Yang sangat kuat sekali. Yang mengajarkan Nabi Muhammad langsung, teman-teman semua. Ya. Bukan si Aziz yang ada di depan sini, bukan. Nabi Muhammad langsung, yang risalah Islam itu turun kepada beliau. Sehingga tatkala beliau disiksa habis-habisan, ya, Bilal hanya mengucapkan ahadun ahad. Subhanallah, itu keimanan yang tertanam dalam hati. Apapun musibah yang menimpanya, dia hanya mengucapkan ahad. Bersabar. Bersabar. Ustaz ngomong sabar gampang, ya ngomong sabar gampang. Tapi kan kita saling mengingatkan, ya. Saling mengingatkan gitu. Tapi sampai sini bisa difahami teman-teman? Kaitannya dengan iman. Kalau mau kita bahas panjang pembahasan tentang keimanan. Pembahasan tentang keimanan sangat-sangat panjang sekali. Jadi iman itu mencakup 3 hal, ya. Keyakinan dengan hati, ya mulanya memang awalnya pikiran, ya. Sehingga akhirnya turunannya adalah diyakini dengan hati. Baik. Kemudian diucapkan dengan lisan dan terrealisasi dalam anggota badan, diamalkan oleh anggota badan, dapat meningkat dengan ketaatan dan dapat menurun dengan keimanan, astagfirullahaladzim, dengan kemaksiatan, gitu ya. Afwan. Iman itu menurun dengan kemaksiatan dan dapat hilang dengan iman dapat hilang nggak? Bisa hilang nggak? Bisa, dengan apa? Apa? Maksiat enggak? Kalau maksiat enggak? Maksiat itu enggak spesifik. Spesifik. Dengan apa? Kekufuran. Ya, kekufuran. Ya, kekufuran, ya. Hilang. Tertutup. Iya. Kekufuran. Tapi kufurnya kufur-kufur yang besar, ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis ada tentang kufrun. Tapi kufrun yang dimaksud adalah bukan kufrun yang mengeluarkan seseorang daripada agama Islam. Ya. Gitu. Baik, bisa difahami sampai sini? Hilang dengan kekufuran, ya. Selama kita tidak mengucapkan kalimat kufur, bahkan selama hati kita tidak meyakini bahwasanya Tuhan itu ada yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keimanan masih ada tertanam dalam hati kita. Walaupun kita lagi bermaksiat, katakanlah misalnya, ya, karena nggak ada orang yang menjamin 100% kita tuh di atas ketaatan terus, nggak ada. Ada kala kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya saja maksiatnya diketahui atau tidak diketahui, gitu, ya. Gitu. Wallahu a'lam, teman-teman semua. Bisa difahami teman-teman semua, ya? Mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan, ada kata-kata yang kurang berkenan, ada perilaku ataupun tindakan yang kurang berkenan, mohon maaf. Demikian mungkin pembahasan kita di pertemuan kali ini. Insya Allah apabila ada kesempatan kita lanjutkan pembahasan berikutnya, masih lanjut di pembahasan ini, ya. Kita belum membahas tentang istiqomah. Lihat teman-teman semua, betapa sabda Nabi Muhammad SAW itu adalah jawami'ul kalim, singkat tapi maknanya panjang. Dari tadi kita membahas tentang keimanan, nggak selesai. Padahal qul amantu billah saja, katakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pembahasannya melebar ke sana ke sini, ya. Nah, itulah keimanan, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala teguhkan kita di atas keimanan, teguhkan kita di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tetapkan kita di atas dan palingkan kita di atas ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Yang benar tentu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada keraguan di dalamnya, dan yang salah murni karena kejahilan anak pribadi,
minimnya ilmu yang ana miliki dan juga tentunya karena bisikan daripada syaitan, ana mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan tersebut dan ana mohon maaf kepada teman-teman semua atas kesalahan yang mungkin ana perbuat, salah ucap, salah perilaku mungkin. Ana mohon maaf kepada teman-teman semua. Ada pertanyaan, Pak? Alhamdulillah nggak ada ya. Langsung dipotong aja nih, nggak ada pertanyaan. Wallahu alam. Demikian mungkin kita akhiri pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.